Bisa berpikir solutif. Halo, perkenalkan nama saya Joy Seiwan. NIM saya 230102623. Di video ini saya akan menjelaskan tentang berpikir pemikiran solutif. Nah, pemikiran solutif mengatasi masalah dengan pendekatan yang efektif. Poin yang pertama, pemahaman dasar tentang pemikiran solutif. Pemikiran solutif adalah cara berpikir yang berfokus pada penjelasan masalah secara efektif dan efisien. Ini bukan hanya tentang mencari jalan keluar, tetapi juga tentang merencanakan solusi yang memberikan dampak positif jangka panjang. Setiap individu menghadapi masalah dalam hidup mereka, baik itu masalah kecil ataupun besar. Pemikiran solutif membantu kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menganalisisnya dengan cermat, dan akhirnya menemukan solusi yang tepat. Contoh praktis misalnya sebuah perusahaan menghadapi penurunan penjualan yang signifikan. Daripada langsung mencari solusi dengan menambah anggaran pemasaran, pemikiran solutif akan mengarahkan kita untuk menganalisis akar penyebab penurunan tersebut. Apakah terkait dengan produk, pelayanan, atau perubahan tren pasar. Dari sini kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi, bukan hanya reaksi instan terhadap gejala yang ada. Poin kedua yaitu 5 tipe karakter dalam menghadapi masalah. Menurut Gomulya 2016 terdapat 5 tipe karakter orang dalam menghadapi masalah yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Nah, pendekatan yang pertama yaitu tipe pemimpin. Tipe pemimpin memiliki banyak ide hebat tetapi tidak mengambil tindakan. Mereka seringkali terjebak dalam fantasi tanpa berusaha untuk mewujudkannya. Tipe kedua, tipe cepat beraksi. Orang ini cenderung bertindak cepat saat ada masalah, tapi seringkali tanpa pertimbangan yang matang. Mereka berpikir bahwa bekerja lebih keras akan menyelesaikan masalah. Padahal bisa jadi mereka hanya bekerja dengan cara yang kurang tepat. Tipe yang ketiga yaitu tipe pengeluh. Mereka cenderung menyerah ketika menghadapi masalah. Alih-alih mencari solusi, mereka lebih suka mengeluh dan merasa tidak mampu menyelesaikan masalah. Tipe keempat yaitu tipe pengkritik. Tipe ini lebih suka mengkritik solusi orang lain dan seringkali tidak menawarkan solusi konkret mereka sendiri. Mereka mungkin merasa lebih nyaman dengan menyalahkan orang lain daripada mencari jalan keluar. Tipe yang kelima yaitu tipe pemecah masalah. Tipe yang paling produktif dalam menghadapi masalah. Mereka melihat masalah sebagai tantangan yang perlu dipecahkan, menganalisis situasi, merencanakan solusi, dan melaksanakannya dengan penuh komitmen. Kita masuk ke poin ketiga yaitu tujuan pemikiran solutif. Tujuan pemikiran solutif, Fisher 2009 mengatakan bahwa tujuan dari pemikiran solutif adalah untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas dan penentuan tujuan yang ingin dicapai. Nah, poin yang keempat yaitu manfaat pemikiran solutif. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas. Seorang yang memiliki pola pikir solutif lebih cenderung untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi. Nah, yang kedua, peningkatan kinerja dengan mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Kinerja individu atau organisasi dapat meningkat. Pemikiran solutif membantu mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh keputusan yang terburu-buru atau reaksi emosional. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Dengan pemikiran solutif, kita belajar untuk tidak melihat masalah sebagai ancaman, tetapi
sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Berikut yaitu poin yang kelima, langkah-langkah melakukan pemikiran solutif. Langkah pemikiran solutif yang diadaptasi dari prinsip The Coconut Principles adalah yang pertama yaitu penciptaan nilai. Langkah pertama adalah memastikan bahwa solusi yang dicari tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga menciptakan nilai. Yang kedua, kesederhanaan. Banyak masalah yang tampaknya rumit dapat diselesaikan dengan pendekatan sederhana. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mencari solusi yang langsung dan efisien. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Tidak ada solusi terbaik yang datang dari satu orang saja. Kolaborasi adalah kunci dalam pemikiran solutif. Dengan bekerja sama dengan orang lain, kita bisa mendapatkan perspektif baru dan lebih banyak ide. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Pemikiran solutif adalah keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan menciptakan solusi yang efektif. Pemikiran solutif tidak hanya membantu kita lebih cerdas dalam menghadapi masalah, tetapi juga lebih kreatif dan produktif dalam menemukan solusi yang membawa dampak positif. Sekian pemaparan materi tentang berpikir kreatif dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.